Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak sehat selalu ya. Oke, sebelum mengawali pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi jidni ilman warjukni pahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke anak-anak, ya walaupun pembelajarannya secara di rumah, pembelajaran daring, akan tetapi kita harus tetap semangat dan selalu ceria ya dalam belajarnya. Dan walaupun kita belajarnya di rumah, kita harus tetap mentaati protokol kesehatannya ya, agar pandemi ini cepat berakhir. Sebelum mempelajari materi hari ini, Ibu akan mengulas kembali materi-materi di pertemuan sebelumnya. Apa materi di sebelumnya itu? Materi di pertemuan sebelumnya yaitu tentang menghitung penjumlahan bilangan ratusan. Nah, dalam menghitung penjumlahan bilangan ratusan itu, penyelesaiannya yaitu dengan cara menggunakan bantuan gambar, menggunakan cara bersusun panjang, dan menggunakan cara bersusun pendek. Nah, untuk yang sekarang yaitu materinya tentang menghitung pengurangan suatu bilangan. Mengapa kita harus mempelajari materi menghitung suatu bilangan ini? Karena dengan mempelajari materi menghitung pengurangan suatu bilangan ini, anak-anak dapat menghitung, nantinya dapat menyelesaikan serta menghitung pengurangan dalam suatu bilangan. Oke, untuk itu simaklah penjelasan materi yang dibahas hari ini. Nah, yang pertama di sini ada pengertian pengurangan. Apa itu pengurangan? Pengurangan adalah mengambil beberapa bagian sehingga hasilnya menjadi lebih sedikit. Penyelesaian pengurangan suatu bilangan bisa dilakukan dengan cara yang pertama, menggunakan bantuan gambar. Yang kedua, menggunakan cara bersusun panjang. Dan yang ketiga, menggunakan cara bersusun pendek. Nah, di sini yang pertama yaitu menggunakan bantuan gambar. Contoh soal, Dedi mempunyai 147 butir kelereng. Kelereng Dedi hilang 29 butir. Berapa sisa kelereng milik Dedi? Ingat ya, dalam penyelesaian pengurangan ini caranya itu harus dengan satuan dikurangi dengan satuan lagi, puluhan dikurangi puluhan, ratusan dikurangi ratusan. Caranya bagaimana? Di sini Dedi mempunyai 147 butir. 147 butir. Kemudian kelerengnya hilang 29 butir, maka 127 dikurangi 29 sama dengan berapa? 7 dikurangi 9, tidak bisa ya. Berarti meminjam ke nilai sebelumnya atau ke depan, yaitu nilai puluhan. Meminjamnya berapa? Meminjamnya 1. Maka dari 7 ini berubah menjadi 17. Kemudian yang ini 4 ini kan sudah dipinjamnya 1, berarti 4 ini termasuk puluhan ya. Nah,
ini jadi puluhan. 40 dikurangi 10 sama dengan 30. Yang 100 tetap ya, karena 100 ini nilai di bawahnya tidak ada nilai untuk dikuranginya. Nah, kemudian setelah begini, nih dari sini dulu ya. 17 dikurangi 9 sama dengan 8. 30 dikurangi 20. 20 itu dari mana? Dari sini 29. Kenapa jadi 20? Karena 20 itu puluhan, 9 itu satuan. Jadi 30 dikurangi 20 sama dengan 10. Yang 100 tetap ya, karena nilai yang 100 ini di bawahnya tidak ada nilai untuk dikuranginya. Maka hasil dari 147 dikurangi 29 sama dengan 118. Jadi sisa kelereng milik Dedi adalah 118 butir kelereng. Oke, di sini yang kedua yaitu menggunakan cara bersusun panjang. Nah, dalam menggunakan cara bersusun panjang, di sini ada contoh soal. Contoh soalnya 147 dikurangi 35. Nah, untuk yang ini ingat ya, cara bersusun panjang. Dan ini juga catatannya bahwa dalam menyelesaikan cara bersusun panjang ini, yaitu satuan dikurangi satuan, puluhan dikurangi puluhan, dan ratusan dikurangi ratusan. Nah, untuk itu simak ya dengan baik. Nah, di sini contoh soalnya yaitu 147 dikurangi 35. Nah, kalian harus menuliskan dulu di 147-nya di atas, yang 35-nya di bawah. Kemudian yang 147 ini diubah ke ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, yang 35 ini juga diubah ke ratusan, puluhan, dan satuan. Karena yang 35 ini tidak ada ratusan, maka diubah ke puluhan dan satuan. Nah, maka yang 147 ini diubah menjadi, yang 1 menjadi 100, yang 4 menjadi 40, dan yang 7 itu menjadi 7. Nah, jangan lupa ya, tanda kurangnya harus ada. Kemudian cara menyelesaikannya yaitu dengan cara harus dari satuannya dulu. Maka 7 dikurangi 5 sama dengan 2. Nah, 40 dikurangi 30 sama dengan 10. Nah, untuk yang 100, karena di sininya tidak ada nilai untuk dikurangi, maka nilai 100 tetap ditulis 100. Maka yang ini kemudian jumlahkan. 100 ditambah 10 ditambah 2 sama dengan 112. Nah, inilah cara menghitung pengurangan dengan menggunakan cara bersusun panjang. Yang selanjutnya yaitu menggunakan cara bersusun pendek. Contoh soal 147 dikurangi 29. Kalau yang bersusun pendek ini gampang ya, tinggal nilainya langsung di bawah sini. Nah, 7 dikurangi 9 tadi tidak bisa ya, bahwa 7 ini lebih kecil dari nilai 9. Maka harus meminjam ke
angka puluhan ini meminjam 1, maka yang 7 ini menjadi 17. Jadi 17 dikurangi 9 sama dengan 8. Yang selanjutnya 4 dikurangi 2. Karena 4 sudah dipinjamkan ke satuan, maka 4 ini berubah menjadi nilainya 3. 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Nah, untuk yang satu ini nilai ratusan tetap ya, karena nilai di sininya tidak ada nilai lagi untuk dikuranginya. Nah, hasil dari 147 dikurangi 29 sama dengan 118. Nah, ini masih dengan contoh soal dengan menggunakan cara bersusun pendek. Ini contoh soalnya yaitu dengan menggunakan cara bersusun pendek dengan tanpa meminjam. Berarti kalau dikuranginya, bilangan tersebut tidak meminjam ke bilangan puluhan ataupun ratusan. Nah, contoh soalnya di sini ada 297 dikurangi 145. Jangan lupa ya, tanda kurangnya harus ada. Nah, ini juga dalam pengurangan dengan menggunakan cara bersusun pendek dengan tanpa meminjam, sama ya, yang didahului atau yang pertama untuk dihitung yaitu dari satuannya dulu, kemudian puluhan, kemudian ratusan. Nah, yang pertama 7 dikurangi 5 sama dengan berapa? 7 dikurangi sama dengan 2. Nah, yang kedua yaitu nilai puluhan. Ini 9 dikurangi 4 sama dengan 5. Nah, yang terakhir yaitu dihitungnya yaitu dari bilangan ratusan ini 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Nah, kalau dengan cara bersusun pendek dengan tanpa meminjam mudah ya, tidak harus meminjam ke bilangan yang lain. Untuk yang sekarang, anak-anak, coba kerjakan latihan-latihan soal berikut. Nah, nanti jawabannya ditulis ya di buku tematik, kemudian difotokan, lalu dikirimkan ya ke ibu. Nah, anak-anak, untuk materi hari ini dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penjelasan materi ini. Untuk itu, mudah-mudahan apa yang sudah Ibu jelaskan tentang materi hari ini bermanfaat bagi anak-anak. Kita tutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.